Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-368 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Walau sudah 2 minggu berlalu, seharusnya kalian masih ingat bukan dengan adegan yang terjadi di akhir halaman dari manga Black Clover chapter sebelumnya? Ya, betul sekali. Di halaman terakhir manga Black Clover chapter lalu, setelah pulih kembali sesudah mendapat perawatan dari Ratu Penyihir, para anggota kesatria sihir Black Bull memang langsung bergegas untuk menuju ke kerajaan Clover, di mana medan pertempuran yang sebenarnya tengah terjadi. Dan sebelum mereka semua berangkat, menariknya terlebih dulu Asta menyalurkan kekuatan anti-magicnya kepada semua teman-temannya, yang membuat seluruh anggota kesatria sihir Black Bull yang berada di hutan penyihir sekarang terselimuti dan dapat menggunakan kekuatan anti-magic. Akan tetapi, jika di halaman terakhir dari manga Black Clover chapter sebelumnya kita masih diperlihatkan dengan adegan yang berada di hutan penyihir, berbeda halnya dengan apa yang bisa kita lihat di halaman pertama manga Black Clover chapter ke-368 ini. Pasalnya di halaman pertama dari manga Black Clover chapter ini kita kembali diperlihatkan dengan kejadian yang berada di kerajaan Clover, atau lebih tepatnya kejadian lanjutan dari pertarungan antara Yami yang tengah menghadapi Paladin Morgan. Di manga Black Clover chapter ke-368 kita memang bisa langsung melihat adegan di mana saat Morgan memuji Yami. Memuji karena menurut Morgan Yami telah menjadi lebih kuat daripada dulu. Tapi yang menarik dari kejadian ini tentunya bukanlah mengenai hal itu. Karena yang menarik adalah tentang terungkapnya sihir kedua milik Morgan setelah dirubah menjadi Paladin. Dan mengejutkannya, ternyata sihir kedua yang didapat Morgan setelah dirubah menjadi Paladin ialah sihir kegelapan. Sihir yang sama dengan kepunyaan Yami. Dan pastinya ketika mengetahui hal tersebut membuat Yami sangat terkejut. Sebab Yami tentu tidak akan pernah menyangka jika bahwasanya Morgan akan memiliki sihir kegelapan sama seperti dirinya. Lantaran dulu Yami merupakan teman seperjuangan Morgan dan mereka berdua dulunya juga terkenal sebagai pasangan duo terhebat, pastinya kapten dari kelompok kesatria sihir Black Bull ini sangat mengetahui secara pasti seperti apa hebat serta kuatnya perpaduan antara kekuatan sihir kegelapan dengan sihir cahaya. Makanya saat Morgan melancarkan serangannya, Yami dengan sekuat tenaga menahan serangan tersebut dengan menggunakan pertahanan mana zone yang dia punya. Hanya saja sayangnya lantaran tingkat kekuatan antara mereka berdua lumayan jauh berbeda, hal itu malah mengakibatkan pertahanan sihir mana zone kepunyaan Yami harus berakhir tertelan oleh sihir kegelapan milik Morgan. Dan karena pertahanannya tidak mampu menahan serangan sihir kepunyaan Morgan itulah akhirnya membuat Yami harus dengan pasrah menerima serangan dari Paladin satu ini. Serangan yang dilancarkan oleh Morgan memanglah tidak main-main. Soalnya Paladin satu ini menyerang Yami dengan menebaskan secara langsung pedang sihir cahaya serta kegelapan secara bersama-sama. Untuk sekarang, kita memang masih belum bisa tahu bagaimana nasib Yami setelah menerima tebasan dari pedang sihir cahaya serta kegelapan kepunyaan Morgan. Namun yang jelas, meski Yami dapat selamat, dia pasti akan mendapat luka yang amat parah. Dan jika tidak segera mendapat perawatan, bisa saja luka tersebut dapat mengakibatkan kapten dari kelompok kesatria sihir Black Bull ini akan berakhir tewas. Tewas di tangan lawan yang dulu merupakan sahabat serta teman seperjuangannya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Yuno di manga Black Clover chapter ke-368 ini juga diperlihatkan tengah amat kesulitan. Bagaimana tidak? Soalnya dia harus bertarung melawan 2 orang sekaligus cloning milik Lucius. Dan Marx yang melihat semua hal itu melalui sihirnya menjadi sangat cemas. Cemas akan keselamatan Yuno beserta para kesatria sihir yang lainnya. Pasalnya jika Yuno sampai tumbang maka teknik Neverland akan ikut hancur juga. Dan kalau sihir Neverland hancur, itu artinya kekuatan para kesatria sihir akan kembali melemah. Sebab berkat sihir Neverland yang digunakan oleh Yuno inilah yang membuat para kesatria sihir mendapat tambahan kekuatan yang membuat mereka pada akhirnya bisa terus bertarung sampai saat ini. Jadi dengan kata lain, jika sampai Yuno tumbang, maka hal tersebut bisa menjadi akhir dari semua kesatria sihir yang ada.
Karena setelah tidak mendapat sihir penguatan dari teknik Neverland, para kesatria sihir ini akan menjadi semakin mudah untuk dihabisi oleh para cloning kepunyaan Lucius. Lucius yang merasa keadaan sudah berada di bawah kendalinya memang berencana untuk langsung mengakhiri perang yang saat ini tengah terjadi di Kerajaan Clover. Akan tetapi sebelum sempat melakukan apa yang dia ucapkan, terlebih dulu sesuatu yang sangat mengejutkan semua orang terjadi, di mana secara tiba-tiba muncul lubang hitam besar beserta suara yang mengatakan kau tidak akan mengakhiri apapun. Dan ternyata mengejutkannya, yang muncul dari lubang hitam tersebut adalah bangunan markas kesatria sihir Black Bull. Lalu setelah muncul markasnya, setelah itu keluarlah seluruh pasukan Black Bull yang langsung menerjang masuk ke dalam medan pertempuran secara bersama-sama. Pastinya kejadian ini berhasil membuat semua orang yang berada di Kerajaan Clover terkejut. Namun selain terkejut, kedatangan para pasukan Black Bull ini tentunya juga dapat menjadi sebuah angin segar bagi para kesatria sihir Kerajaan Clover. Karena kedatangan para pasukan milik Yami ini bisa menjadi bantuan yang amat berharga bagi mereka semua yang sudah diambang kekalahan. Akan tetapi yang menarik dari datangnya para pasukan Black Bull adalah ketika diperlihatkannya Nat serta Ichika yang langsung muncul di depan Yami. Dan kenapa hal ini saya bilang menarik? Pasalnya dengan munculnya Nat serta Ichika di tengah-tengah pertarungan antara Yami dengan Morgan, itu berarti nantinya akan ada dua pertemuan yang sangat mengharukan. Pertama adalah pertemuan antara Nats dengan saudara kembarnya yaitu Morgan yang telah dibangkitkan kembali dari kematian dan dijadikan paladin oleh Lucius. Lalu yang kedua adalah pertemuan antara Yami dengan Ichika, kakak beradik yang sebelumnya sempat salah paham serta telah lama tidak pernah bertemu. Cuma karena setelah munculnya Nat serta Ichika di tengah-tengah pertarungan antara Yami dengan Morgan, kejadian kembali dialihkan, jadinya untuk sekarang kita belum bisa melihat adegan pertemuan mengharukan antara keempat orang tersebut. Dan untuk melihatnya yang kita bisa lakukan saat ini memang hanya dengan menunggu lanjutan cerita dari manga Black Clover chapter-chapter selanjutnya. Di manga Black Clover chapter ke-368 ini, kalau Nat serta Ichika langsung muncul untuk menolong Yami, berbeda halnya dengan Asta. Sebab Asta ketika muncul dia langsung saja datang untuk membantu sahabat serta rivalnya, yaitu Yuno yang tengah menghadapi dua cloning milik Lucius. Dan kedatangan Asta ini pastinya menjadi sebuah angin segar bagi Yuno, yang awalnya dia tersudutkan karena melawan dua cloningan Lucius sekaligus. Sekarang setelah kedatangan Asta, dia akhirnya bisa langsung kembali membalikkan keadaan. Sesaat setelah datang, Asta memang langsung mengatakan sebuah ucapan sindiran kepada Yuno. Karena dia berucap, kau barusan hampir kalahkan Yuno. Dan menariknya, walau kata-kata tersebut merupakan sebuah sindiran, Yuno terlihat sama sekali tidak kesal. Yang ada, perkataan Asta tersebut malah membuat Yuno menjadi bersemangat kembali. Terbukti dengan jawaban yang dia berikan kepada Asta. Lantaran Yuno menjawab, mana mungkin. Dan setelah Yuno menjawab demikian, secara bersama-sama dengan Asta, mereka berdua dengan semangat penuh mengatakan, karena akulah yang akan mengalahkan Lucius dan menjadi kaisar sihir. Memang benar, kedatangan Asta beserta seluruh pasukan Black Bull ini menjadi sebuah angin segar serta berhasil menambah semangat bertarung para kesatria sihir Kerajaan Clover. Namun di sisi lain, menariknya Lucius yang melihat kedatangan Asta terlihat sama sekali tidak terkejut. Malahan dia diperlihatkan tersenyum, walaupun senyumnya cuma terlihat tipis saja. Itu artinya ada kemungkinan meski sosok Asta merupakan ancaman baginya, tetap saja Lucius masih sangat percaya diri bahwa dirinya pasti bakal menang. Menang dalam peperangan serta berhasil membuat sukses semua rencana yang telah dia jalankan. Rencana untuk membantai semua manusia lalu setelah itu membangkitkannya kembali sesuai dengan keinginannya. Dan barulah dirinya akan menjadi kaisar sihir untuk memimpin seluruh umat manusia yang sesuai dengan impiannya. Akan seperti apakah kelanjutan dari peperangan kali ini? Apakah kedatangan seluruh pasukan Black Bull ini akan dapat membalikkan keadaan? Dan mungkinkah Lucius yang asli setelah ini akan turun tangan sendiri? Atau mungkin dia malah akan tetap berdiam diri sambil melihat semua cloningan, paladin, serta para malaikat tanpa kaki melawan seluruh kesatria sihir Kerajaan Clover? Bikin penasaran bukan? Lantaran jujur saja kalau saya sangat penasaran. Hanya saja meski sangat penasaran, tetap saja saya tidak akan bisa melakukan apa-apa.
Selain terus menunggu dengan sabar kelanjutan ceritanya ketika manga Black Clover chapter selanjutnya rilis. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-368 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian tersebut sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.